Presiden Joko Widodo mengungkap adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh. Sebagai upaya menanamkan nilai persatuan, Divisi Humas Polri menggelar fokus group discussion kontra radikal di Pondok Pesantren Kupang, Nusa Tenggara Timur. Polres Lampung Selatan mengungkap kasus peredaran narkoba bernilai puluhan miliar rupiah. Selamat malam, Presisi Utama kembali hadir edisi Jumat 8 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkap adanya dugaan kuat tindak pidana perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh. Meski demikian, pemerintah akan memberikan bantuan kemanusiaan sementara bagi pengungsi yang terlanjur tiba di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers yang dilakukan secara daring pada 8 Desember 2023. Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Kapolda Nusa Tenggara Timur bersama Danlanut El Tari Marsma menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerja Presiden ke Kupang, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Pada hari Selasa 5 Desember 2023 lalu, Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia bagian tengah dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur ini disambut langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma dan Lanut El Tari Marsma TNI Aldrin Petrus Pongan, Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiono, serta Sekda Provinsi NTT di Bandara El Tari Kupang. Dalam kunjungannya ini, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR, Sekretaris Militer Presiden, serta Komandan Pas Pampres. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. 4 orang yang masuk dalam sindikat jaringan narkotika lintas provinsi kabur dari dalam rumah tahanan Mapolda Lampung. Mereka melarikan diri dengan merusak jeruji besi tahanan. Polda Lampung beserta jajaran masih melakukan pengejaran dan menyekat jalan di setiap pintu perbatasan. Sementara itu, perang terhadap narkoba terus digencarkan Polda Lampung dan Polres Jajaran. Hal ini ditunjukkan oleh Polres Lampung Selatan yang menggagalkan penyelundupan berbagai jenis narkotika bernilai puluhan miliar rupiah. 4 tahanan ini Asnawi, 29 tahun, M. Nasir, 31 tahun, Maulana, 33 tahun, dan Muslim, 36 tahun, melarikan diri dari rumah tahanan Mapolda Lampung. Keempat tahanan warga Provinsi Aceh ini kabur dari rutan Mapolda Lampung pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Kaburnya tahanan sindikat jaringan narkotika lintas provinsi ini diketahui pada pagi hari saat petugas jaga memeriksa kamar masing-masing tahanan. Petugas mendapati gergaji besi tergeletak di dalam kamar tahanan
dengan kondisi bagian ventilasi udara kamar mandi sudah terbuka. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Sutik mengatakan, tahanan yang melarikan diri ini merupakan tersangka pengedar dan kurir narkotika yang ditangkap di Tres Narkoba Polda Lampung pada bulan Oktober dan November 2023 dengan barang bukti ratusan kilogram narkotika jenis sabu. Keempat orang tersebut, tahanan tersebut kabur melalui jeruji kamar atau jeruji kamar mandi dari sel 7 tersebut. Kemudian saat ini dari Direktorat Krimpum, tim TK Peluru 08 dibantu juga dari tim Direktorat Narkoba juga oleh seluruh Polres jajaran melakukan pengejaran kepada 4 tersangka atau 4 tahanan tersebut yang sudah kabur. Pada saat itu memang seperti biasa, jam 1.30 dini hari, petugas piket jaga tahanan melakukan pengecekan tahanan. Saat itu masih lengkap jumlah tahanannya. Kemudian namun sekitar pukul 3 ada salah satu rekan dari tahanan tersebut melaporkan, berteriak kepada petugas jaga bahwa keempat orang tersebut sudah tidak ada di kamarnya. Sehingga langsung petugas jaga melakukan pengecekan dan mengamankan seluruh tahanan yang ada di Direktorat Takti Polda Lampung. Ya, mereka menggergaji jeruji yang ada di selnya untuk melarikan diri. Ada dua jeruji yang digergaji ya, untuk mereka bisa melarikan diri. Untuk hal itu masih kami selidiki apakah memang ada yang menyelundupkan atau bagaimana, kami akan selidiki kembali. Mereka adalah tahanan narkoba yang sedang dilakukan penanganan oleh Direktorat Narkoba. Saat ini dari beberapa petugas, tahanan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Polda Lampung. Sejauh ini petugas Ditres Narkoba dibantu dengan Ditres Krimum Polda Lampung beserta jajaran masih melakukan pengejaran terhadap keempat tahanan yang melarikan diri tersebut. Sementara itu Polda Lampung dan Polres jajaran terus memerangi peredaran narkoba di wilayah hukum Lampung. 6 Desember 2023, Polres Lampung Selatan menggelar konferensi pers kasus penyelundupan narkotika periode September hingga November 2023. Satres Narkoba Polres Lampung Selatan menggagalkan penyelundupan berbagai jenis narkotika, yakni 39 kg sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina, 94 kg ganja, dan 1.000 butir pil ekstasi. Barang haram yang diperkirakan bernilai 41 miliar rupiah ini paling banyak terdeteksi masuk ke Lampung melalui razia rutin di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Dari hasil penyidikan, barang bukti sabu masuk dari Malaysia, ganja dari Aceh, dan ekstasi dari Pulau Sumatera. Semua narkotika rencananya dikirim ke Pulau Jawa. Total ada 19 tersangka baik kurir maupun bandar yang berhasil dibekuk. Mereka merupakan para pengedar jaringan lintas Pulau Sumatera, Jawa, hingga wilayah timur Indonesia. Bahkan beberapa tersangka adalah sindikat jaringan internasional. Selain kasus narkoba, Polres Lampung Selatan juga berhasil mengamankan barang bukti 1.400 minuman keras berbagai merek dan 576 liter tuak hasil razia di tempat hiburan dan warung. Semua minuman keras langsung dihancurkan dengan cara dilindas alat berat. Nominal ya, pengungkapan sabu, ganja itu ada sekitar 40,1 miliar ya yang berhasil kita ungkap. Ini ada jaringan yang memang lokal ya, Jawa, Sumatera ya, di Nusa Tenggara Barat juga ada, termasuk ada jaringan satu di luar negeri. Ya kalau modus ya, ini hampir seluruhnya kan kita amankan di Seaport ya, Seaport Bakauheni. Banyak modusnya, ada yang melalui mobil pribadi ya, kemudian angkutan bus, paket ya yang dikirim tujuannya kepada seseorang sebagai kurir dan segala macam. Para tersangka dijerat pasal 112, 114, dan 123 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung, Tim Liputan, Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.